Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas En Channel untuk melanjutkan restorasi bit karbu tahap ke-6, yaitu perbaikan CVT dan pengecatan kembali bak CVT serta penggantian spakbor belakang. Kita mulai dengan melepas semua baut pengikat bak CVT ini, kemudian kita melepasnya. Ternyata di sini ada kebocoran oli terlihat di sini, dan nanti akan kita cek olinya berasal dari mana. Sebelumnya kita buka CVT bagian depan ini atau puli primary. Satu baut kita buka, kita cek ini untuk kipasnya ternyata masih bagus. Ternyata berasal dari kruk as. Di sini ada rembesan oli, kita bersihkan. Sebelum kita ganti seal kruk as, kita lanjutkan untuk membongkar puli CVT bagian belakang atau yang ada kampas gandanya. Kalau dilihat di sini untuk kampas gandanya sudah sangat tipis. Nah, ini perlu kita ganti. Nah, sebelum ganti kita bongkar terlebih dahulu dengan menggunakan pembuka baut pengikat kampas ganda. Bisa dilanjutkan dengan membersihkan semua bagian yang ada di puli secondary ini satu persatu. Kita cek dan kita bersihkan. Kalau ada yang kurang bagus atau terlihat ada kebocoran, nah ini mungkin akan kita perbaiki. Untuk membuka kampas ganda, terlebih dahulu spring kampas gandanya atau per kampas ganda kita lepas dengan menggunakan tang buaya seperti ini. Nah, kemudian penjepit klip kita buka dan spacer atau pembatasnya kita lepas, dan kampas gandanya bisa kita lepaskan. Selanjutnya bisa kita bersihkan bagian ini. Untuk kampas ganda kita gunakan original aftermarket. Nah, ini kalau dilihat memang ketebalan antara yang original dengan penggantinya memang berbeda, jadi sudah cukup aus untuk originalnya. Nah, ini kita coba masukkan di asnya. Nah, ternyata agak sedikit terhambat ya. Nanti kita akan bersihkan dan kasih grease untuk asnya. Untuk asnya kita bisa bersihkan dengan menggunakan amplas halus supaya tidak terlalu banyak makannya. Nah, ini sudah cukup lancar seperti ini. Nah, sudah cukup lancar. Nanti untuk lebih memperlancar lagi kita kasih gemuk atau kita aplikasi grease di sini. Untuk grease-nya sendiri kita aplikasikan di semua asnya dan kita pasang kembali kampas gandanya satu persatu. Setelah ini kita bisa pasang spring kampas ganda dengan mencantumkan satu sisi, kemudian kita menarik sisi sebelahnya dengan besi kecil atau obeng minus. Kemudian kita amplas bagian kampas gandanya supaya nanti kotoran di awal penggunaan tidak terlalu banyak. Kita bisa merakitnya kembali, pasang per, kemudian kampas gandanya kita masukkan seperti ini dengan menekan, dan kemudian kita pasang terlebih dahulu baut pengikatnya supaya tidak selek. Kita pastikan dia benar-benar mudah diputar, baru setelah itu kita gunakan impact. Untuk mangkok kampas gandanya bisa kita taruh di puli as, kemudian diputar roda dan kita bersihkan.
Dilanjutkan dengan memasang bagian CVT bagian depan, yaitu rumah roller. Sebelumnya kita bersihkan dulu. Sebelum dilanjutkan untuk memasang rumah roller, ini kita akan gantikan seal kruk as terlebih dahulu dengan melepas spi pengikat ini dengan tang jepit khusus. Nah, kemudian kita bolongi seal kruk as yang lama, kemudian kita pasang skrup di sini, kemudian skrupnya bisa kita tarik, jadi cukup mudah untuk membuka seal kruk as. Kemudian kita bersihkan dan kita siapkan ini seal kruk as yang original dari spare part Honda. Kita buka dan kita akan pasang. Untuk memasangnya cukup hati-hati untuk bagian as tengah, dan kemudian bisa kita dorong bagian tepi luarnya. Nah, ini kita bisa gunakan seal kruk as yang lama untuk mendorong, dan bisa kita pukul juga seal kruk as yang lama. Kemudian kita pastikan seal itu benar-benar masuk di tempatnya. Kemudian ini kita pasang spi pengikat dengan tang jepit seperti ini. Sudah selesai. Bisa dilanjutkan dengan memasang puli bagian belakang atau yang ada kampas gandanya. Sebelum pemasangan untuk bearing di puli secondary ini kita kasih grease. Sini kita gunakan grease AM untuk CVT. Nah, seperti ini kita pasang, kemudian kita pasang juga mangkok kampas ganda dan kita kencangkan. Nah, lanjut ke bagian depan, kita bisa pasang puli bagian depan. Cuman ini sepertinya agak sulit ya untuk memasukkan belt ke dalam puli bagian belakang, karena beltnya sangat licin, sehingga untuk menghindari terjepit di puli bagian depan, puli bagian belakangnya kita lepas terlebih dahulu untuk bisa memasang puli bagian depan atau rumah roller dan kipas. Ini bisa kita pasang tanpa menjepit belt. Setelah yakin kencang, kita bisa lanjut untuk memasang puli bagian belakang atau yang ada kampas gandanya dengan menarik belt, kemudian memasukkan ke dalam puli bagian belakang dengan menarik puli tersebut, dan kemudian kita pasang mangkok ganda dan baut pengikat. Setelah itu kita kencangkan dengan impact. Nah, selanjutnya kita bisa pasang ini gear untuk starter. Hati-hati memasangnya. Kemudian setelah bisa terpasang dan kita pastikan dia pas gear yang di bagian dalamnya, setelah itu penutup gear ini. Sebelum lanjut, kita akan selesaikan dulu pengecatan bak CVT. Nah, ini kita bersihkan dengan sabun. Setelah bersih, kita gunakan cat warna hitam untuk menutup bagian bak CVT ini. Spray secara merata. Kemudian setelah selesai, kita tunggu untuk pengecatan berikutnya selama 15 menit. Berikutnya kita gunakan clear gloss dengan aktivator dari Diton Premium. Kita bisa spray ke semua bagian
seperti tadi cat warna hitam. Setelah pengecatan selesai, kita tunggu beberapa jam supaya cat benar-benar kering. Setelah kita yakin catnya kering, kita bisa pasang kembali bak CVT di sepeda motor dengan memasang semua baut pengikat seperti ini. Kemudian nanti kita kencangkan secara manual supaya tidak terjadi overtorque atau pengencangan yang berlebih. Untuk pemasangan baut pengikat di bagian depan ini ternyata terhalang dengan bodi yang sudah terpasang, sehingga bisa kita lepas dulu bagian bodi ini. Setelah itu bisa kita lanjutkan untuk mengencangkan baut pengikat bagian depan. Kita bisa lanjutkan dengan merakit terlebih dahulu penutup plastik bagian depan CVT ini, dan kita pasang dengan dua baut pengikat. Setelah ini selesai, bodi bisa kita pasang kembali dan dipasang skrup pengikatnya. Dan terakhir ini untuk selah juga kita pasang dengan menggunakan baut 12, dan untuk hose pernapasan juga kita pasang seperti ini. Selesai, dan kita bisa lanjut dengan mengganti spakbor bagian belakang. Nah, sebelumnya kita bisa lepaskan tangki. Nah, ini soketnya kita lepaskan dan ternyata ada sedikit karat. Kita bersihkan dengan kontak cleaner ini seperti ini, dan kita biarkan supaya dia nanti kering. Nah, ini tangkinya bisa kita angkat dan selang-selang tangkinya kita rapikan seperti ini. Kemudian ada beberapa baut pengikat yang harus kita lepas. Ini di bawah rangka ada dua di depan. Samping kiri dekat absorber ada satu nih baut pengikat, kita lepas. Nah, kemudian ada satu di belakang. Setelah ini baru spakbor belakang bisa kita tarik. Dan sebelumnya kita bisa lepas bagian kunci belakang ini, kita bisa tarik bagian penguncinya, dan kemudian kita bisa bebaskan bagian kuncinya dan kita bersihkan. Dan ini bisa kita pasang di spakbor yang baru.
spakbor barunya kita gunakan original Honda seperti ini, dan kita pasang kembali kunci bagasinya. Terakhir bisa kita pasang juga penguncinya. Setelah ini kita bisa dorong supaya dia mengunci. Nah, setelah selesai kita bisa pasang kembali di sepeda motor dengan hati-hati. Kita paskan bagian-bagian yang nanti akan kita pasang baut. Ini sebelumnya kita uji coba dulu apakah berfungsi. Nah, ini kita kunci, kita simulasikan bahwa ini terkunci dan bisa dibuka. Kita bisa lanjut memasang baut pengikat di bagian belakang, ada satu, kemudian lanjut ke bagian depan ada dua. Untuk yang di dekat absorber nanti akan kita pasang berikut dengan bodi samping. Demikian sharing untuk restorasi tahap ke-6. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.